Oke, itu jadi tujuan dari mata kuliah ini sebenarnya anak-anak manajemen ya. Arti kata manajemen itu kalian sudah tahu lah yang namanya manajemen. Manajemen itu mengatur, mengkoordinasikan, merencanakan, menganalisis. Jadi fungsi manajemen jadi judul kuliah ini terbagi dari dua kata ya, manajemen dan proyek. Jadi satu frasa begitu, manajemen dan proyek. Proyeknya nanti kita taruh di belakang. Nah, manajemen itu bagaimana kita mengatur, mengkoordinasikan, apalagi yang namanya proyek itu tidak dikerjakan sendiri ya, kita mengerjakannya itu tim ya, tidak satu orang, tidak dua orang, apalagi yang namanya orang IT. Orang IT itu pembantu umum bagi orang lain ya, seperti mahasiswa saya yang tadi pagi ujian rancang bangun alat pengukur kadar yodium pada garam. Nah, kalau itu kan kadar yodium pada garam kan punyanya orang kesehatan, punyanya orang teknik kimia. Nah, kita cuma bikin alat membantu orang kesehatan dan orang kimia tadi untuk mengetahui kadar yodium pada suatu garam. Jadi seperti itu. Jadi kerjasamanya sama orang kesehatan, kerjasamanya sama orang kimia. Kalau tidak bisa di manage waktunya, ya susah begitu ya. Jadi fungsi manajemen itu adalah bagaimana kalian mengatur. Makanya seperti sekarang ada yang semester 7, idealnya mata kuliah ini diambil di semester 7. Tapi kenapa ada yang masih kayak angkatan semester 9 yang baru ambil, semester 11 yang baru ambil, artinya manajemennya tidak bagus untuk seperti itu ya. Jadi dia tidak merencanakan, tidak mengatur, tidak melaksanakan. Terkadang direncanakan tapi tidak dilaksanakan ya. Direncanakan, dilaksanakan, sudah dilaksanakan kan hasilnya belum tentu sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, apa yang kita mau itu harus dievaluasi ya. Misalnya ada yang pernah ambil mata kuliah aku misalnya, tapi saya kasih dapat C, ya itu evaluasi. Kenapa sih Bu Fardin kasih dapat C, Kak? Oh mungkin karena jarang Kak masuk, jarang Kak kerja tugas. Itu yang diperbaiki. Kalau misalnya ngambil mata kuliahku lagi, ya jangan diulangi, perbaiki ininya. Jadi itu fungsi manajemen. Bagaimana kita mengatur segala sesuatunya itu agar berjalan sesuai dengan yang kita mau dan sesuai dengan memang tujuan yang kita sudah rencanakan di awal. Oke, itu. Nah, kontrak perkuliahan sementara seperti ini. Mungkin ada tugas-tugas besar karena memang ini 3 SKS, jadi ada individu per kelompok. UTS dengan UPK tetap ada, tapi semuanya akan dilaksanakan secara daring atau online. Tunggu saya tutup dulu pintu ya, kayak gini. Ya, Bu. Nah, capaian pembelajaran. Jadi setelah mengikuti mata kuliah ini, saya berharapnya kalian itu bisa menganalisis. Jadi menganalisis apa itu menganalisis seperti ini. Jadi pekan depan saya akan kasih materi tentang jenis-jenis software karena informatika industri bukan berarti tidak ngoding ya. Kalian juga akan ngoding tapi porsi ngodingnya tidak seberat anak-anak RPL. Kalian justru harus tahu aplikasi mana yang cocok dan dikomunikasikan ke dev seperti apa nanti buat aplikasinya. Nah, kalian bisa menganalisis, misalnya kayak tadi, dia mau buat aplikasi tentang pendeteksi yodium pada garam. Dianalisis, ini aplikasi apa ya, dia pakai apa ya? Nggak mungkin, oh dia kayaknya pakai alat deh, pakai sensor. Jadi kalian sudah bisa menganalisis. Kalau alat sensor itu biasanya embedded system namanya. Artinya ngodingnya kayaknya pakai Arduino, oh pakai mungkin ya kesini-sininya pakai pemrograman terstruktur lah. Nah itu, kalau misalnya saya mau bikin sistem informasi untuk masjid dekat rumahku, ya beda lagi ya. Jadi kalian harus bisa menganalisis real problemnya apa, ya. Jadi permasalahannya seperti apa, dikasih solusi seperti apa, terus diselesaikan dengan aplikasi yang cocok seperti itu.
Nah, yang kedua kalian bisa merencanakan, sudah tahu solusinya apa, direncanakan ya, codingannya berapa lama, quality controlnya berapa lama, karena namanya proyek itu berbatas waktu. Seperti kalian kuliah di sini, ya kuliah di sini itu juga berbatas waktu, ya. Kalau sudah lewat 7 tahun ya DO, jadi istilah proyek, jadi manajemen itu waktunya ya, jangan kayak ada tuh semester 2013 belum selesai sampai sekarang, dan dia masih SKS-nya 100 SKS, masih 100 SKS, jadi dia masih butuh dua semester begitu untuk menyelesaikan, padahal dia tahun ini sudah di DO sebenarnya. Jadi bagaimana kalian merencanakan dengan baik, karena sesuatu yang dikatakan proyek itu berbatas waktu, ya, tidak operasional. Nah, yang terakhir, mendokumentasikan hal-hal yang diperlukan dalam melaksanakan tiap tahapan. Jadi didokumentasi baik-baik. Sesuatu yang hanya dikatakan itu biasa tidak terlalu tidak terlalu kuat ya. Meskipun mungkin direkam, jangan sampai dia salah ngomong, kita pikir apa terus diomongkan apa, tapi kalau ada hitam di atas putih itu lebih bagus ya, apalagi kalau kalian sebagai konsultan IT ya, usernya minta A, I, U, E, O ya harus dicatat begitu ya, harus dicatat. Atau biasanya aplikasi itu tidak dikerjakan oleh satu orang developer, satu orang programmer, itu perlu didokumentasi baik-baik supaya kalau ada yang salah di sini, meskipun bukan programmer yang sebelumnya mengerjakan, kalau kita dokumentasi baik, programmer yang lain mungkin bisa melanjutkan ya, asal dokumentasinya baik, yang mana yang diperbaiki, ini revisi berapa, ini revisi berapa. Oke, itu capaian pembelajarannya, ini enggak perlu ya. Ya jadi begini anak-anak, kondisi pandemik ini sebenarnya hanya merupakan katalis, kalian harus memang metode pembelajarannya sudah student center learning, jadi pembelajaran itu memang dipusatkan kepada mahasiswa harus lebih banyak menggali, mengeksplor, dan ya berdiskusi begitu ya. Jadi dosen itu begini, sumber bahan pembelajaran, materi pembelajaran kalian bisa dapat meski bukan sama dosennya ya. Di Google itu banyak, kalian cukup kasih masuk manajemen proyek TI, keluar banyak nih bahan keluar di sana. Ada namanya project management, ada lagi namanya frameworknya seperti apa, banyak ya. Nah, dosen itu hanya sekedar kalian fasilitator begitu. Misalnya ada sesuatu yang kalian tidak ngerti, butuh diberi penjelasan yang lebih lanjut, mungkin dengan bahasa yang lebih kalian bisa pahami, ya di situ dosen bekerja ya, seperti itu. Jadi di tahapan knowing ya, sekedar pengetahuan, remembering, mengingat, dan understanding itu ada di kalian sebenarnya, karena kalian punya cara sendiri untuk belajar. Oke, ini ada bukunya, manajemen proyek berbasis teknologi informasi, tapi ya ini terlalu banyak, ini lebih banyak ke RAB ya, jadi saya tidak sarankan, tidak usah dibeli. Kalau saya sih tidak terlalu ini juga, ya, agak berbeda sih sama. Cuman kalau mata kuliah yang itu memang yang persis sama bukunya dengan ini yaitu. Nah, bukunya kayak gini guys, ya. Bukunya kayak dilihat mungkin Dek, enggak ya? Ya, bukunya kayak gini, tapi menurutku jangan dibeli karena jangan bilang. Konsepnya sih yang sekarang, apalagi kalau yang namanya IT biasa tidak terlalu ini signifikan. Oke, ini RPS kita untuk 1 semester ini, insya Allah ya direncanakan seperti ini. Nanti kita lihat manajemennya apakah kita lakukan atau tidak ya. Tapi perencanaan, alhamdulillah perencanaannya sudah seperti ini. Nanti kita laksanakan dan dievaluasi. Nah, kenapa perlu ada mata kuliah manajemen proyek? Kenapa manajemen proyek teknologi informasi harus kita atur baik-baik ya? Kenapa diatur baik-baik? Karena
Ini dari gambar ini kita bisa lihat di sebelah kiri itu dia mengatakan seperti ini, di sebelah kiri ya, dengan orang yang sebelah kanan dia bilang IT project kita itu gagal. Tingkat kegagalannya itu 40%. Jadi dia gagal 40%. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi yang seperti ini atau menanggulangi yang seperti ini. Nah, temannya bilang yang satu tuh, lakukan misalnya project ya dengan menambah jadi success rate-nya itu 140%. Jadi 40% itu tadi 40% itu tadi hilang, nanti ada 100%. Tidak seperti itu ya. Jadi kayak apa ya, Indonesia sekarang ada istilah resesi. Istilah resesi kita tumbuh tapi tumbuhnya minus. Saya nggak ngerti bagaimana itu istilahnya. Jadi tumbuh tapi tumbuhnya minus, tumbuhnya ke arah minus, tidak tumbuhnya ke positif. Ya, itu orang ekonomi lah yang tahu. Jadi seperti ini. Ada kemungkinan di mana proyek kita itu gagal, ya. Nah, yang namanya proyek itu sudah bermain uang. Kalau bermain uang ada istilah rugi di situ. Ya, kalau mungkin rugi waktu ya tidak masalah, tapi sudah mulai rugi uang apa dan segala macam, tapi biasanya waktu diidentikan dengan uang, apalagi perusahaan besar. Nah, di sini kita lihat, jadi ini beberapa survei dulu yang menegaskan kenapa kita perlu mengatur proyek dengan baik, ya. Dari kurva yang kita lihat di sini, semakin tinggi nilai uangnya, ya, persentase untuk dia sukses itu semakin kecil. Jadi pada kurva yang paling atas, kalau dananya ya, anggarannya itu lebih dari 10 juta dolar, itu 2% yang bisa berhasil dengan bagus. Sedangkan 98%-nya kita tidak tahu. Nah, apakah dia gagal, apakah dia dibatalkan sebelum rampung, apakah dia anggarannya bengkak, ya seperti itu kita tidak dijelaskan di sini. Cuman dari sini kita bisa lihat semakin rendah nilai uangnya, ya maka itu semakin mudah kita memanage, akhirnya success rate-nya itu agak lebih besar. Jadi di bagian yang paling terakhir, kalau anggarannya kurang dari 750 dolar, maka dia akan lebih success rate-nya itu di atas 46%, 46% lah dibanding yang lain. Jadi makanya ada istilah-istilah startup, ya, istilah startup itu memang proyek-proyek kecil dulu, ya, jadi tidak terlalu banyak orangnya. Startup itu kan awalnya cuma 3 orang, ya 4 orang, atau mungkin cuma 2 orang, founder doang dengan co-founder itu. Dia yang ngoding, dia juga yang jadi bendahara, dia juga yang CEO dan segala macam. Tapi memang untuk meminimalisir uang itu, karena ya dari sini semakin banyak uang yang kita pakai, maka success rate-nya itu akan semakin kecil. Oke. Nah, itu. Nah, jadi kegagalan IT project itu bikin pusing memang kepala, apalagi konsultan IT-nya, ya. Jadi kita sudah kerja ngoding, ternyata tidak ketemu, akhirnya gagal begitu, failure. Karena yang namanya informasi teknologi IT tidak hanya sekedar software, ya. Seperti ini seperti lihat kalam. Kalau kita lihat kalamnya saja ya cocok, itu sistem informasi. Tapi untuk kalam bisa existing, dia butuh jaringan yang seperti apa dulu, ya. Dia butuh jaringan seperti apa, dia butuh server yang kuat seperti apa, supaya 1000 anak UMI, ya, atau mungkin 800 anak informatika, anak teknik informatika yang bersamaan mengakses kalam itu, kalamnya tidak blok, tidak loading, tidak apa segala macam. Jadi kalau cerita tentang sistem informasi mah selesai, tapi bagaimana pada saat dia existing begitu, bagaimana pada saat dia berjalan. Jangan sampai baru dikasih masuk link YouTube, ya, saya baru kasih masuk videoku, misalnya ini saya video sebentar, saya kasih masuk di situ, ternyata tidak bisa diakses dan segala macam. Yang itu yang biasanya jadi failure, ya, jadi kegagalan, karena tidak hanya bercerita tentang software, tapi bercerita tentang jaringan, ya, perangkat,
belum lagi apa namanya kontak personnya, karena ada beberapa tidak bisa masuk kalam ya, ada beberapa yang lupa passwordnya mungkin apa dan segala macam, jadi banyak sekali tentang seperti itu. Baik kalau dia sudah existing. Nah ini beberapa perusahaan yang mengeluarkan banyak uang, untuk apa ya, proyek IT di perusahaan mereka tapi tidak menghasilkan apa-apa. Jadi ini supermarket dia mengeluarkan 526 juta untuk supply chain manajemennya, ya jadi kayak rantai supply chain management. Jadi bagaimana dia menyuplai seperti itu, ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Apalagi FBI itu bikin aplikasi virtual cash file system tapi 170 juta dolar tapi tidak berhasil juga. Atau Nike sepatu gagal dalam melakukan produk manajemen, itu 100 juta ya. Jadi banyak, mungkin kita tidak lihat seperti itu tapi ternyata mereka invest banyak uang ya tapi tidak menghasilkan apa-apa. Nah, itu FBI virtual software failure juga ada di hybrid vehicles ya. Jadi ini masih software failure. Jadi kita baru bercerita tentang software failure-nya. Jadi 1-2 pekan depan saya akan juga kasih lebih banyak software. Jadi saya mau kasih pemahaman tentang software apa yang cocok untuk organisasi ini seperti itu. Nah, ini banyak ya, kalian bisa lihat outcome-nya, tahun berapa, perusahaannya apa, keluarannya seperti apa. Nah, survei pada tahun 1995, jadi 7 dari 10 proyek IT gagal. Jadi 3-nya yang berhasil, sedangkan 7-nya gagal. Jadi bisa dibilang sepertiga dari 10 itu yang bisa berhasil. Lain dari itu gagal. Nah, misalnya saya bikin survei 100%, jadi 31-nya itu dibatalkan sebelum rampung. Jadi ada proyek 31% itu dibatalkan sebelum rampung. Nah, 52%-nya itu selesai memang, tapi dananya membengkak sampai 2 kali lipatnya. Ya, jadi misalnya saya mau proyeknya itu 50 juta di awal saya anggarkan, tapi karena membengkak 189%, ya 189% itu bisa sampai 150 juta. Ya karena ya kita tidak tahu, mungkin karena ya misalnya kalau kita bikin proyek tiba-tiba pandemik begini ya, kita tidak tahu, banyak sekali faktor ketidakpastian yang membuat sesuatu apalagi tidak direncanakan ya, direncanakan saja biasa molor, apalagi kalau memang kita tidak patok begini harinya ya, begini lamanya. Nah, sedangkan yang berhasil itu ada 16,2%. Jadi 16,2% proyek berhasil sesuai waktu dan anggaran yang telah direncanakannya. Jadi karena istilah proyek itu berkaitan dengan waktu dan anggaran ya. Kayak kalian, mungkin anggaran sama macenya. Nah, saya itu bisa kasih kuliah kok 5 tahun Ji, lewat dari situ misalnya beasiswa lah. Beasiswa itu biasa berbatas waktu. Beasiswa itu S1 misalnya kalau kita dibiayai sama siapa, dibiayai sama bidik misi, dia itu cuman menanggung misalnya 4 tahun. Lewat dari situ dia tidak ini, silahkan tanggung sendiri seperti itu. Dan ada waktunya, ada uangnya, ada besaran uangnya dan ada waktunya. Nah, apa sih yang menyebabkan proyek IT itu sering gagal ya? Jadi mengalami kegagalan dari sisi tujuannya melenceng, harusnya bikin ini, kayak kalian bikin tugas akhir pada saat proposal, wah bagus sekali konsepnya, mau bikin ini Pak, bikin itu Pak, bikin ini, ternyata tujuannya itu hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan tujuan, biasa seperti itu. Biayanya juga, kayak tadi sudah di set 50 juta tapi kita karena karena sesuatu dan lain hal jadinya bengkak sampai 200%. Atau waktu ya, misalnya
kayak jembatan kayak ini nih proyeknya di Petarani yang sering saya bilang, dia bilangnya sih 22 bulan, tapi ini kayaknya sudah lewat dari 2 tahun. Jadi memang waktu yang molor ya. Jadi itu. Jadi kegagalannya bisa dari tujuan, kita maunya apa, jadinya apa, biayanya bisa membengkak, atau waktu yang telah ditetapkan itu jadi molor. Kenapa bisa seperti itu? Karena begini, beberapa proyek TI mengalami perubahan pada saat pelaksanaan. Jadi memang pada saat kita sudah dibikin mie, ya sudah dibikin mie, biasa tiba-tiba ada yang dirubah begitu. Misalnya ditambahkan inilah, ditambahkan menu itulah. Nah, apalagi kalau tidak ada dokumentasi, ya tidak ada perjanjian, tidak ada hitam di atas putih, biasanya itu asal-asal, ya asal-asal. Tambah ini, tambah itu. Nah, tambah ini, tambah itu kan lain lagi ceritanya, ya lain lagi ceritanya. Kalau mungkin bangunan sih, makanya bangunan itu ada gambarnya. Gambar itu sebagai mereka sebagai perencanaan bagi seorang konsultan proyek mungkin. Jadi orang sipil itu menggambar, ya anak arsitektur menggambar blueprintnya, orang sipil itu dia sesuaikan dengan berapa bahan bangunan yang dipakai, apa dan segala macam. Dia bikin MIRAB-nya. Gambarnya sudah seperti itu, sudah seperti ini, palingan waktunya yang buruhnya bekerja itu seperti apa. Nah, biasanya hasil yang diperoleh customer lebih rendah daripada yang telah ditetapkan. Jadi tujuannya ini ya, misalnya kita minta apa, akhirnya jadi seperti apa. Itu. Nah, ini hanya sekedar gambar bahwa si konsultan IT-nya presentasi, dia bilang IT kita semakin menjadi worst itu apa sih? Buruk ya, menjadi buruk, sangat buruk, gets worse, gets buruk. Follow me to the basement. Jadi ini grafiknya turun kita terus ke basement begitu. Jadi ya kayak resesi sekarang, pertumbuhannya ke bawah begitu ya. Nah, kenapa bisa gagal? Satu, kurang perencanaan, ya, kurang perencanaan. Yang saya bilang tadi, kalau orang sipil dalam buat proyek dia gambar, ya itu dia perencanaannya, dia gambar, ada gambarnya, berapa RAB-nya, berapa semen yang dipakai, berapa buruh atau pekerja dipakai, berapa lama selesai, seperti itu. Kurangnya perencanaan. Tidak jelasnya tujuan dan sasaran. Ya, jadi tujuannya apa, sasarannya apa, ya. Jadi program membuat sistem informasi manajemen untuk rumah sakit, tapi dia tidak tahu rumah sakit bagian mananya, rawat inapnya kah, rawat daruratnya kah, rawat jalannya kah, kan banyak bermacam-macam, ya. Bagian farmasinya kah, atau bagian back office-nya, harus jelas tujuan dan sasarannya seperti apa. Tidak realistisnya estimasi waktu dan sumber daya. Ya, jadi ini biasa tidak ngerti, ya, tidak ngerti. Harusnya bikin aplikasi kecil, ya, aplikasi besar, ya, dia kok ininya, ya, aplikasi yang besar, kok dia pakainya sedikit di orang dan sumber dayanya kecil, seperti itu. Jadi tidak realistis ke dalam mengestimasi waktu dan sumber daya. Kurangnya dukungan para user dan pengambil kebijakan. Ya misalnya kayak begini, ada yang nanya, Bu, kenapa kita sekarang pakai kalam? Perasaan dulu waktu semester 2 kemarin yang awal-awal pandemi itu kita pakai LMS-nya Vcom Apps. Nah, ini menjadi keputusan dari pengambil kebijakan. Jadi orang-orang yayasan dan bapak pimpinan rektor, ya, orang-orang yang ada di rektorat itu mewajibkan kalau kita harus pakai kalam. Jadi makanya mahasiswa disuruh mengakses kalam karena kurangnya memang pengambil kebijakan maunya seperti itu. Oke, yang kelima, ini yang penting, kegagalan berkomunikasi dan bertindak dalam tim. Kenapa perlu komunikasi? Nanti pekan depan saya jelaskan. Yang saya bilang tadi, sekarang itu namanya kerja tim, tidak ada yang sendiri-sendiri. Ya, developer mau jago sejago-jago apapun, kalau bikin software tapi tidak ada hardware-nya, mau ditaruh di mana? Ya, biar bikin aplikasi bagus, kalau ternyata jaringannya tidak ada, ya, HP-nya oke. Samsung Galaxy apa nih yang berapa nih sekarang kah, atau Apple berapakah, ya, iPhone berapakah? Aplikasinya oke, HP-nya oke. Pas pulang di rumahnya tidak ada jaringan, ya sama aja, tidak dipakai juga, ya. Jadi
hati-hati. Jadi dalam proyek IT itu tidak hanya developer saja atau anak RPL, tapi ada orang jaringan, ada orang database juga, database lain lagi tuh ya, sama orang memang yang support manajemen. Ya, support manajemen itu kayak seperti apa, Bu? Support manajemen itu yang kayak itu menangani keluhan para user. Misalnya, Bu, saya lupa passwordku, itu support manajemen. Bu, kok saya ini tidak bisa, ya itu lain lagi, bukan kerjanya dev, itu yang kayak gitu. Nah, kalian yang tidak sesuai, ya makanya manajer itu, makanya manajer itu harus bisa melihat kemampuan dari para anggotanya, ya. Jadi misalnya kalau Bu Farni cocoknya memang ya berkomunikasi, ya kas ketemu dia dengan orang ini ya yang jago melobi apa dan segala macam, taruh. Kalau dia memang kerjanya malas berkomunikasi sama orang atau kurang bisa berbahasa basi, ya taruh saja sebagai QC. Kalau dia jago ngoding, taruh saja sebagai developer. Ya, jadi orang biasa tuh orang dev itu orang-orang ini sih, orang-orang yang malas berkomunikasi dengan orang lain, makanya dia senangnya di depan laptop saja, main-main ngoding saja, ya biasanya itu dev yang seperti itu. Oke, kalau di ranking ternyata penyebab utama kegagalan dari proyek itu adalah jeleknya komunikasi, bad communication ya. Jadi misalnya si A bilang apa tapi didengarnya si B seperti apa. Jadi memang kalau komunikasinya tidak bagus itu yang biasanya membuat proyek kita jadi gagal. Jadi di sini ada 57%. 57% terjadi karena kurangnya komunikasi atau jeleknya komunikasi antara relevan parties. Jadi misalnya orang developer dengan orang yang dibuatkan orang, kita biasanya bilang begini, bisnis proses ya, orang bisnis proses yang tahu proses bisnisnya itu siapa. Misalnya ya kayak tadi bikin sistem informasi rumah sakit, ya nanyanya ke dokter. Ya, jangan nanya ke devnya itu ya nanya ke dokter. Apa yang dibikin, habis dari dokter diapakan, ambil obat dulu atau ke dokter dulu, kan harus seperti itu. Ya, jadi kalau komunikasinya developernya tidak bagus ke dokter atau dokter juga yang tidak bagus ke kita, ya susah nih begitu mau bagaimana, tidak ketemu. Ya. Di sini kurangnya planning, scheduling ya, jadi perencanaan dalam menjadwalkan sumber daya dan activity, yaitu ini sudah manajemen ya. Jadi kalau sudah bagus di planning berapa lama apalagi kan ini terstruktur ya. Kalau kalian dulu belajar analisis perancangan sistem, kalau pakai waterfall itu kan identifikasi dulu, jadi identifikasi, tidak boleh ini terstruktur, tidak boleh dari langkah 1 langsung loncat ke langkah 5, tidak, tapi dia 1 dulu, baru 2, baru 3, baru 4, baru 5. Nah, kalau di schedulingnya sudah hancur, itu jadi namanya efek domino, atau efek domino, satu dikasih jatuh semua begitu, ya. Jadi satu molor semua, ya sudah, akhirnya kalau di awal sudah molor, biasanya di belakang-belakang molor, makanya beberapa proyek itu ya batalkan saja sebelum rampung, karena kalau di awalnya sudah hancur, biasanya ke belakang-belakangnya ini. Kayak kalau kita mulai acara kegiatan, yang awal, yang pertama sekali datang, yang pembicara pertama terlambat datang, itu jadi akan molor nih, kecuali kalian padatkan di beberapa sesi, itu bisa mungkin. Nah, kalian bisa baca no quality control, tidak ada yang mengkontrol kualitasnya seperti apa, milestone-nya tidak ketemu, ya. Kalian bisa baca saja ini, yang jelas yang pertama adalah bad communication. Makanya kalau sekarang sih kalian memang harus bisa banyak berkomunikasi, bisa ngomong depan umum, tidak canggung, usahakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya. Kalau berbicara dengan orang lain seperti menghargai ya, body language kita begitu ya, gestur tubuh kita ya, supaya kita bisa menghargai, dihargai sama orang ya, kita menghargai juga orang lain. Nah, itu kenapa pentingnya manajemen proyek, kenapa perlu diatur, karena proyek itu
kalau dilihat tadi surveinya ada sekitaran memang 80% yang tidak jalan ya, 70% yang kalaupun berhasil ya butuh waktu dan uang yang lebih dari yang sudah kita rencanakan. Nah, apa itu proyek, Bu? Secara definisi, proyek itu adalah usaha atau pekerjaan sementara yang dilakukan untuk membuat sebuah produk, servis atau hasil yang unik. Jadi kata kuncinya di sini adalah sementara. Jadi yang namanya proyek sering saya bilang itu ada sifat waktunya, dia sementara. Jadi kalau dari sini ada sementara, jadi pekerjaan bisa program atau pekerjaan atau kegiatan yang memang sementara waktu untuk membuat sebuah produk, servis atau hasil yang unik. Ini juga proyek ini adalah usaha terkoordinasi menggunakan kombinasi manusia, jadi ini sudah masuk sumber dayanya, menggunakan apa, ada manusianya, ada tekniknya, ada administrasinya, ada keuangannya, dalam rangka mencapai tujuan yang spesifik dalam jangka waktu tertentu. Jadi kuncinya semua adalah jangka waktu tertentu. Tidak ada itu proyek yang 20 tahun, 30 tahun, ya tidak jadi itu proyeknya. Ya. Semakin singkat itu semakin bagus. Nah, proyek sederetan pekerjaan, jadi ini tadi yang paling simpel memang yang paling awal tadi. Nah, kalau ini sudah sederetan, ada beberapa pekerjaan atau tugas yang berhubungan yang biasanya diarahkan menuju suatu hasil yang besar. Jadi memang dia untuk hasil yang besar, makanya uangnya juga banyak ya, bagaimana uangnya juga banyak dan membutuhkan sejumlah periode waktu yang signifikan untuk pelaksanaannya. Ya, jadi semoga internet saya baik ya, jangan sampai putus-putus. Oke, jadi itu kata kuncinya itu proyek adalah ada periode waktu yang signifikan untuk pelaksanaannya. Nah, manajemen proyek. Kalau manajemen ya itu tadi yang saya bilang, bagaimana kita menggabungkan kata manajemen dengan proyek. Manajemen itu kan merencanakan, menganalisis, mengarahkan, dan mengendalikan, yaitu tadi semua sumber daya yang ada di proyek kita atur, kita rencanakan, ada uangnya, ada orangnya, ada uangnya, ada waktunya, ya itu yang di manage ya. Seorang konsultan IT itu harus manage. Misalnya kalau developernya sudah tidak mau kerja ya ganti. Ini sudah lewat loh, ini ganti seperti itu. Jadi bagaimana kalian memang menyelesaikan dengan memanage ya, mengatur dengan baik batasan sumber daya yang ada di proyek itu sendiri. Nah, kenapa ya namanya kalau manajemen, keuntungan manajemen proyek ya ini kontrol yang lebih baik ya, meningkatnya relasi dengan customer, waktu pengembangan lebih singkat ya, jadi developer aplikasinya itu lebih singkat, biaya lebih rendah ya, itulah kualitas lebih tinggi. Jadi ini ada beberapa yang ini yang jelas tadi itu kita semoga kita tidak masuk di apa tadi 31% itu atau 52% itu, ya harusnya kita masuk di 16, itu ya. Jadi adanya manajemen proyek untuk menekan itu angka 31 tadi dengan 52. Nah, dalam satu, makanya kan kemarin di surveinya kalian saya suruh untuk mengisi judul proyek atau judul tugas akhir yang harus kalian punya ya. Jadi tugasnya sekarang adalah bagaimana harus ngumpul sama saya, kirim saja ke email proyek atau program yang akan kalian laksanakan ya. Jadi kalau program itu begini, kesatuan rencana berjangka waktu relatif panjang, terdiri dari beberapa proyek dan memberikan arahan tentang tujuan yang ingin dicapai serta persoalan yang ingin dipecahkan. Nah, misalnya begini, pemilihan ketua BEM, apa program kerjanya? Program kerjanya itu ketua BEM untuk supaya dia mau. Program kerjanya itu ketua BEM misalnya begini, dia mau semua mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer itu skor IELTS-nya di atas 7. Misalnya itu program kerjanya. Jadi
saya mau semua mahasiswa FIK, ya mau SI, mau TI, kalau tes IELTS 7, itu programnya. Apa proyeknya? Ya proyeknya tuh dia bikin nih, misalnya dia bikin kursus. Kursus itu kan tidak selama-lamanya, mungkin kursusnya 1 bulan, habis itu dites. Ya jadi itu proyek. Atau dia bikin apa? Mungkin dia bikin study club apa begitu. Kalau berjalan study clubnya, bikin orang-orangnya apa segala macam ya, selesai ya. Jadi proyek itu begini, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mencapai program ya. Jadi begini, kalau kalian programnya program kalian itu misalnya menyelesaikannya, jadi programnya itu menyelesaikan S1 ya, proyeknya apa ya, bikin tugas besar seperti itu, bikin tugas besar untuk menyelesaikan kalian Eskom di sini ya, bikin tugas besar programnya. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini, ya. Jadi program dan proyek itu hanya di batas waktu, dan program itu bersifat operasional Ki. Apa itu yang dimaksud operasional? Berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama begitu. Jadi misalnya inaugurasi termasuk proyek juga ya. Inaugurasi kalian termasuk proyek karena memang dia berulang-ulang, tapi dalam jangka berulang-ulang untuk tahun ini, tapi dia dalam jangka waktu 2 bulan jadi kerjakan inaugurasinya itu lewat dari itu kan tidak ada nih. Jadi itu proteksi juga termasuk proyek ya, apalagi ya seperti itu. Jadi dia tidak ini, tapi kalau tentang pengurusan Kabama Fikom ya itu yang bersifat operasional. Perbedaan program dan proyek terutama terletak pada kurun waktu pelaksanaan dan besarnya sumber daya yang diperlukan. Makanya kalau kalau inaugurasi tuh semuanya turun ya, angkatan ini, angkatan itu, apalagi angkatan yang baru ya semuanya turun. Nah, ini kalian bisa baca. Nah, ini tingkatnya. Jadi programnya bikin apa? Ada proyek 1, ada proyek 2, tugas 1, tugas 2, subtugas 1, subtugas 2, seperti itu. Nah, bersifat ini atribut proyek, jadi struktur pembagian kerja. Jadi memang kalau di sini memang ada pembagian kerja ya, tapi kalau kalian mau bikin tugas akhir, kalian sendiri nih, ya itu ribetnya. Kalau tugas akhir kalian sendiri, kalian yang merencanakan, kalian yang bikin logikanya, kalaupun ngoding ya dibantu sama teman, tapi setidaknya tahu codingannya, tahu logikanya, supaya nanti kalau ditanya sama pembimbing itu akhirnya tidak blank ya, mengerti. Habis itu kalian yang presentasikan lagi sama dosennya, kalian yang mendokumentasikan ya, kalian yang mendokumentasikan dalam bentuk bikin dalam tulisan, kalian yang presentasi. Jadi kalian lagi yang kasih keluar uang. Jadi memang seperti itu. Kalau di tugas akhir itu ya sudah nih, kalian semuanya ya, karena kan kalian jujur yang mau dapat nilainya seperti itu. Ada sih yang membantu pembimbing utama dengan pembimbing pendamping, mereka ikut untuk merencanakan, mengevaluasi, dan mungkin membantu kalian pada saat presentasi nanti, seperti itu. Jadi ada struktur pembagian kerja. Jadi pembagian kerjanya itu kalau tugas akhir ya kalian yang dosennya itu ini pengujinya itu yang akan mengecek. Jadi penguji itu kayak quality controlnya aplikasinya kalian. Jadi kalau kalian sudah presentasikan, penguji bilang coba Bede pakai ini bisa enggak? Kenapa tidak pakai ini, kenapa tidak pakai itu. Jadi penguji itu kayak quality control yang mengontrol kualitas dari tugas akhir kalian. Oke, ini ya, cuman kalian semua ini memungkinkan tiap elemen. Atribut proyek ya, kalian bisa baca. Uncertainty itu begini, certain itu pasti kalau ada sesuatu yang di depannya huruf an ya, frase apa gini, frase bukan frase ya, huruf uncertainty, apa lagi, itu biasa tidak, kata tidak pasti. Jadi bersifat uncertainty, tidak pasti. Nah, apalagi, nah ini proyek untuk mendukung kebutuhan organisasi.
sementara dan unik, berhenti ketika tujuan proyek tercapai. Tapi kalau operasional atau program, visi misi untuk mencapai beberapa tujuan dari organisasi terus-menerus dan berulang, tidak akan berhenti, justru diusahakan agar bisnis dapat terus berjalan. Nah, contoh proyek IT. Ya, contoh proyek teknologi informasi atau IT, satu, helpdesk atau teknisi memperbaiki laptop di sebuah departemen perusahaan. Jadi bagaimana dia membuat sistem helpdesk atau chatbot, ya, chatbot untuk misalnya perbaikan laptop di sebuah departemen perusahaan. Pengembangan perangkat lunak dengan menambah sebuah fitur baru, ya misalnya kayak Gojek. Gojek di awal cuman Gojek doang, ya cuman ojek online, tapi kesini ditambahkan fitur baru ke Gokar, fitur baru lagi ke GoFood lagi, fitur baru kemana lagi. Jadi memang ada fitur barunya, itu bersifat proyek ya, tapi kalau sudah ada kan operasional nih. Pengembangan infrastruktur untuk menyediakan akses wireless internet. Jadi kalau di Telkom berbeda ki orang yang orang yang promosi akan berbeda, orang yang menangani pelanggan akan beda dengan orang yang membangun jaringan, itu berbeda. Jadi memang dibeda-bedakan begitu ya. Kalau pengembangan infrastruktur memang itu proyek. Membangun peraturan-peraturan standar itu juga bisa masuk proyek ya, peraturan-peraturan standar, membangun website perusahaan, ya jaringan televisi, ya ini aplikasi semua ya. Jadi contohnya. Nah ini isi survei, silahkan menuliskan organisasi yang silahkan menuliskan salin seharusnya. Oh ya sih, kemarin itu saya opsinya seperti ini. Oke, saya stop share saja. Nah opsinya seperti ini. Aku pause ini dia.